Sahabat JAK TV, selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang viral saat ini ya. Yang lagi viral saat ini yaitu ada netizen yang membandingkan antara Wapres Gibran dalam hal public speakingnya dengan seorang nelayan Pak Khalid dari Banten terkait dengan kasus pagar laut 30 km ya. Nah, seorang netizen membandingkan gaya ataupun kemampuan public speaking dari Mas Gibran Rakabuming Raka, Wapres, dengan Pak Khalid nelayan yang membela hak nelayan tentang kasus pagar laut 30 km itu ya. Nah, pembandingan ini nampaknya jadi masalah karena banyak masyarakat yang menghujat sang Wapres ini, meskipun ada juga yang membelanya gitu ya. Tapi satu hal yang membuat saya prihatin bahwa ada hal-hal yang harus kita cermati ketika kita membandingkan sesuatu. Nah, pertanyaannya yang langsung saja to the point, apakah memang kita layak membandingkan public speaking dari Wapres kita, Mas Gibran Rakabuming Raka, dengan Pak Khalid? Layak dalam artian ilmu ya, bukan sekedar posisi beliau Wapres kemudian satu nelayan tidak layak dibandingkan, bukan itu, tetapi dari ilmu comparison, dari ilmu perbandingan, kemudian juga ilmu public speaking. Nanti akan kita lihat apakah memang layak atau tidak kita membandingkan itu, tepat atau tidak, bukan layak atau tidak, tepat atau tidak gitu ya. Jadi akan kita lihat nanti. Oke, sekarang kita lihat dulu catatan dari video yang ada ini ya, yang berkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka di salah satu pondok pesantren, kemudian juga Pak Khalid dalam satu momen yang berbeda. Itu momennya yang berbeda gitu ya. Dan apa yang disampaikan juga berbeda. Oh, kita simak. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Parsial, gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika ada korporasi. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa komentarnya ya. Ini yang saya kutipkan dari suara.com seperti yang kita lihat di ini sambil Anda pantau ya. Jadi baru-baru ini video yang memperlihatkan cara menjawab pertanyaan Gibran Rakabuming Raka dan Pak Khalid nelayan dari Banten. Video Gibran Rakabuming dan Khalid yang barusan tadi itu diunggah oleh akun @putri_Nusantara ke halaman X, dan dalam waktu singkat video ini menuai berbagai komentar ya. Ini yang komentar-komentar yang muncul
cukup banyak juga ya. Jadi semisal public speaking plus kecerdasan seorang wapres dan seorang nelayan bisa dilihat dari video ini. Saat IQ seorang nelayan mengalahkan IQ seorang wapres. Memang sudah pernah dites keduanya, sudah pernah dipublish gitu kan. Jadi pertanyaan, jadi kalau menulis ya harus hati-hati ya, gitu kan. Ya terserah, itu haknya, tetapi harus hati-hati apakah memang seperti itu gitu ya. Karena kan kita belum pernah lihat IQ-nya Mas Gibran berapa, IQ-nya Pak Nelayan berapa. Itu belum masalah yang lain. Nah, di video kedua ini netizen juga mengunggah video Pak Khalid nelayan yang berbicara tentang pagar laut misterius ini ya. Jadi seperti yang tadi. Nah, komentarnya ini di antara beberapa komentar yang ada, sering membaca akan menambah wawasan dan pola berpikir, beda dengan yang sering main Tamiya dan Hot Wheels ya. Kayaknya Pak Nelayan kalau lagi gak melaut hobinya baca buku, kalau yang satu laginya hobinya. Oke, itu sekarang kita lihat ya, dari ilmu public speaking dan ilmu perbandingan. Jadi kalau saya melihat dari atau berdasarkan ilmu perbandingan, maka kita dulu pernah belajar matematika bahwa kalau kita mau membandingkan sesuatu itu penyebutnya harus sama. Jadi kalau kita mau mengalihkan sesuatu, penyebutnya harus sama. Yang pernah belajar matematika ya, yang nggak pernah mungkin ya agak repot jelasinnya gimana gitu ya. Tapi kalau Anda yang pernah belajar ilmu pembagian, pembandingan, itu maka penyebutnya harus sama lalu dibandingkan. Nah, elemennya harus sama. Makanya kalau kita melihat dari sisi ini ya, jadi perbandingannya begini loh. Kalau kita mau membandingkan sesuatu harus sama. Menilai sesuatu ini kan penilaian tadi kan. Penilaian terhadap public speaking Wapres Mas Gibran kepada Pak Nelayan Khalid gitu ya. Nah, mestinya harus sama. Artinya begini, kalau kita mau membandingkan public speakingnya, maka konteksnya juga harus sama gitu kan. Jadi kalau mempertemukan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, kemudian Pak Khalid sebagai nelayan, ya tidak bisa nyambung. Apalagi isi yang dibicarakan juga beda, jadi nggak bisa diperbandingkan gitu loh. Nah, kalau kita melihat dari sisi ilmu public speakingnya, ya sama-sama bagus. Kenapa begitu sama-sama bagus? Mas Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tentang, ini kan situasinya pondok pesantren gitu ya, santri, tentang kiat sukses. Ya otomatis kalau di dalam pondok pesantren itu memang seorang pelajar kalau ingin sukses ya harus belajar dan manut sama Pak Kiai. Karena Pak Kiai ini yang lebih tahu siswanya itu seperti apa, karena beliau yang mengasuhnya kan gitu. Jadi pengasuhnya itu kan Pak Kiai. Ya sudah benar seperti itu. Dan konteksnya di dalam pondok pesantren, ya harus ngomong apa, kan memang seperti itu kan. Apalagi pertanyaan general kan gitu. Nah, ya sudah bagus karena konteksnya di dalam pondok pesantren. Nah, kemudian Pak Nelayan Pak Khalid ini menyampaikan tentang pagar laut, tentang perjuangan haknya nelayan. Ya sudah benar juga, bagus juga. Kenapa? Karena beliau punya wawasan yang mungkin secara umum nelayan tidak punya. Nah, kalau membandingkan begini, Pak nelayan ini dibandingkan dengan nelayan yang lain yang menghadapi masalah yang sama, komentarnya seperti apa. Nah, itu baru tahu perbedaannya kan. Misalkan nelayan dari Banten, kemudian dari Tangerang kan gitu ya, dari tempat lain, dari desa yang satu ke desa yang lain, sama-sama punya problem yang sama, masalah yang sama, punya profesi yang sama tentang pagar laut itu, baru bisa dibandingkan mana yang bagus public speakingnya kan begitu. Nah, kalau mau disampaikan seperti tadi itu antara ya kocak gitu loh, jadinya gini kan, Pak Wapres, posisinya Wapres dibandingkan dengan profesi nelayan. Ini sudah bisa dibandingkan karena profesi yang berbeda gitu ya. Kita membandingkan dokter dengan ahli hukum ya nggak bisa kan gitu. Sama profesinya seorang Wapres dengan nelayan ya nggak bisa dibandingkan. Ya sama-sama bagus profesinya tapi nggak bisa dibandingkan, nggak sama kok. Kemudian yang berikutnya konteksnya juga berbeda. Yang satu ditanya tentang kiat mencapai masa depan untuk santri gitu kan. Kemudian yang satu tentang pagar laut, ya nggak sama juga. Lo mau dibandingkan apanya? Public speakingnya. Kalau mau public speakingnya dibandingkan ya sama-sama bagus, sama-sama kontekstual kan gitu.
sama-sama kontekstual. Yang satunya kontekstualnya berada di wilayah pondok pesantren, yang satunya sebagai nelayan berkait dengan pagar laut. Ya sama-sama bagus, sama-sama kontekstual, tapi nggak bisa dibandingkan kan gitu. Kalau mau membandingkan public speakingnya, itu ya lomba gitu kan. Lomba itu yang sudah bagus. Jadi lomba pidato tentang penghijauan, ya semuanya sama. Nanti kan di grade yang SMA siapa yang gitu lomba di situ, dibandingkan antar sesama SMA, sesama pelajar, topiknya sama kan gitu. Jadi sama-sama, ya itu jadinya. Kenapa nggak sama? Akhirnya ya jadi banyak yang menghujat itu. Ya Allah, ayo jangan jadi bangsa yang suka menghujat orang lain. Jangan jadi bangsa yang suka mencela orang lain. Tetapi ayo yang sama-sama memberikan satu keoptimisan buat kita semua. Jadi ini pendapat saya tentang perbandingan itu, ilmu perbandingannya, kemudian juga ilmu public speakingnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan lebih optimis menuju Indonesia Emas. Salam dan sukses selalu.